Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Nama saya Parmin, umur 30 tahun. Sejak 2 tahun terakhir, saya bekerja sebagai karyawan di sebuah peternakan ayam potong yang terletak di pinggiran desa. Tempatnya jauh dari rumah warga, dikelilingi sawah, kebun pisang, dan hutan kecil yang jarang dilewati orang. Pemilik peternakan itu biasa kami panggil Juragan Surya. Awalnya, peternakan ini biasa saja. Ayam tidak terlalu banyak, kandang juga sederhana, dan gaji kami sering telat. Tapi, semua berubah 6 bulan terakhir. Entah sejak kapan, Juragan Surya mendadak kaya. Ia membeli kandang baru, truk pengangkut ayam, bahkan membangun rumah besar di dekat peternakan. Anehnya, jumlah ayam yang dipanen tidak jauh berbeda, tapi uangnya seakan tidak pernah habis. Sebagai orang kecil, saya sebenarnya tidak mau ikut campur. Yang penting gaji lancar. Tapi semakin lama, keanehan demi keanehan mulai saya rasakan. Setiap pagi, saya selalu mendapat tugas membersihkan kandang. Bau kotoran ayam sudah biasa. Tapi belakangan ini, ada bau lain. Bau amis bercampur busuk, seperti bangkai. Tapi bukan bangkai ayam. "Min, kamu cium bau aneh nggak?" tanya Warto, rekan kerja saya. Saya mengangguk. "Iya, kayak bau tanah basah sama daging busuk." Anehnya, bau itu selalu datang dari kandang lama di bagian belakang. Kandang itu sudah lama tidak dipakai, tapi Juragan Surya melarang keras siapapun mendekat. "Jangan ada yang ke kandang belakang, itu bukan urusan kalian," begitu katanya dengan nada keras. Sejak saat itu, rasa penasaran saya makin besar. Keanehan lain terjadi saat malam tiba. Saya sering ke bagian jaga malam. Setiap lewat jam 12 malam, suasana peternakan berubah sangat sunyi. Ayam-ayam yang biasanya ribut mendadak diam semua. Lalu terdengar suara aneh. Duk, duk, duk. Seperti suara orang melompat pelan di atas tanah. Pertama kali mendengarnya, saya pikir itu maling. Tapi saat saya senter ke arah suara, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya deretan kandang dan bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan. Namun, yang membuat bulu kuduk saya berdiri adalah suara itu selalu berhenti tepat di depan kandang lama. Suatu malam, saya memberanikan diri mendekat. Langkah saya pelan, napas saya tertahan. Saat jarak saya tinggal beberapa meter dari kandang itu, tiba-tiba bau busuk menyengat. Bau itu membuat perut saya mual. Lalu, dari dalam kandang, terdengar suara kain diseret. Seret, seret. Jantung saya berdegup kincang. Keringat dingin mengalir di punggung saya. Saya senter ke arah pintu kandang. Di sela-sela kayu, saya melihat sesuatu putih kusam berdiri diam. Bukan ayam, bukan manusia biasa. Bentuknya tinggi, kaku, terbungkus kain. Saya mundur perlahan. Kaki saya gemetar. Saat itu juga, terdengar suara ayam berkokok keras bersamaan dengan suara jeritan pelan seperti orang menahan sakit. Saya langsung lari tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, hidup saya tidak pernah tenang. Setiap memejamkan mata, bayangan kain putih itu selalu muncul. Dan saya belum tahu
bahwa apa yang saya lihat malam itu hanyalah awal dari teror tumbal pocong juragan ayam. Sejak kejadian malam itu, pikiran saya tidak pernah tenang. Setiap datang ke peternakan, mata saya selalu tertuju ke arah kandang lama di bagian belakang. Kandang itu berdiri sendiri, agak terpisah dari kandang lain, seperti sengaja disembunyikan. Pagi itu, saat matahari baru naik, saya melihat juragan Surya keluar dari kandang tersebut. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya terlihat pucat. Tangannya memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. Saat melihat saya, ia langsung berhenti melangkah. "Parmin," katanya pelan tapi tegas, "kamu jangan pernah mendekati kandang itu. Dengar baik-baik." Saya mengangguk cepat. "Iya, juragan." Tapi justru sejak itu, rasa takut saya berubah jadi rasa curiga. Siang harinya, Warto mendekati saya sambil berbisik. "Min, kamu tahu nggak? Dulu sebelum kamu kerja di sini, ada karyawan yang hilang." "Hilang?" Saya menoleh cepat. "Iya, katanya kabur. Tapi orang-orang desa bilang dia terakhir terlihat di kandang belakang." Dada saya terasa sesak. Bayangan kain putih itu kembali terlintas di kepala. Malam harinya saya kembali mendapat jatah jaga. Hanya saya sendirian. Angin malam bertiup pelan, membuat atap seng kandang berbunyi berderit. Jam menunjukkan pukul 00.17. Seperti malam sebelumnya, ayam-ayam mendadak diam serentak. Bahkan jangkrik pun seolah ikut menghilang. Lalu terdengar lagi suara itu. Duk, duk, duk. Langkah kaki pelan, kaku, seperti tidak menapak sempurna. Saya menelan ludah. Senter di tangan saya terasa berat. Suara itu semakin dekat. Berhenti. Tepat di depan kandang lama. Saya berusaha menguatkan diri. "Kamu cuma capek, Min. Ini cuma perasaan," gumam saya. Dengan tangan gemetar, saya menyorotkan senter ke pintu kandang. Pintu kayunya sudah lapuk, tapi masih terkunci dengan rantai besar. Saat cahaya senter menyapu tanah di depan kandang, saya melihat sesuatu yang membuat kaki saya lemas. Jejak kaki. Bukan jejak ayam, bukan jejak manusia normal. Jejak itu seperti orang melompat dengan satu kaki, meninggalkan bekas tanah yang dalam. Tiba-tiba terdengar suara desahan dari dalam kandang. Bau busuk kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Saya mundur satu langkah, dan saat itulah rantai pintu kandang bergerak sendiri. Kletek, kletek. Dari balik celah kayu, terlihat ujung kain kafan menjulur keluar. Kainnya kotor, penuh tanah dan noda hitam. Saya tidak sanggup bergerak, mata saya terpaku. Pelan-pelan, sesosok tubuh tegak dan kaku muncul di balik pintu. Kepalanya miring, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi saya bisa melihat lubang hitam di balik kain penutup wajahnya. Pocong. Ia tidak mengejar, ia hanya berdiri menatap saya. Lalu terdengar suara berat, serak, seperti berasal dari dalam tanah. "Ganti." Sekejap, ayam-ayam mendadak berisik, berkokok dan mengepakkan sayap liar. Saya tersadar dan langsung lari sekuat tenaga. Saya tidak berhenti sampai tiba di pos jaga. Keringat saya mengucur deras, nafas saya terengah-engah. Saat fajar menyingsing, saya berani kembali ke kandang lama. Namun, pintunya terkunci rapat. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada bau busuk. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun, di tanah depan kandang, saya melihat satu hal yang tidak bisa dibantah. Bekas tanah kuburan yang baru ditimbun. Saat itu saya sadar, kandang ayam ini bukan sekedar tempat beternak. Dan apapun yang ada di dalamnya sedang menunggu tumbal berikutnya. Sejak kejadian di kandang lama, saya mulai takut datang ke peternakan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang mengawasi dari kejauhan. Tapi saya tidak punya pilihan. Kalau berhenti kerja, keluarga saya di rumah tidak makan. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Ayam-ayam terlihat sehat di pagi hari, makan lahap, tidak ada tanda sakit.
Tapi setiap kali masuk malam Jumat, selalu ada kejadian yang sama. Pagi harinya, puluhan ayam mati mendadak. Tidak ada luka, tidak ada darah. Leher tidak patah. Hanya tergeletak kaku. Mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu sebelum mati. "Ini sudah yang ketiga kalinya, Min," kata Warto sambil mengangkat ayam mati. "Setiap malam Jumat selalu begini." Juragan Surya justru terlihat tenang. Tidak marah, tidak heran. Ia hanya menyuruh kami mengubur ayam-ayam itu di belakang kandang lama. "Jangan dibuang sembarangan," katanya singkat. Saya merinding mendengarnya. Saat mengubur ayam-ayam itu, saya melihat tanah di sekitar kandang lama semakin meninggi, seperti sering digali dan ditimbun kembali. Bahkan di beberapa titik, tanahnya masih gembur dan basah. Malam Jumat berikutnya, saya kembali ke bagian jaga. Langit gelap tanpa bulan. Angin terasa dingin menusuk tulang. Jam menunjukkan pukul 23.55. Ayam-ayam mulai gelisah. Mereka bergerak mondar-mandir, berkokok pelan, seperti ketakutan. Lalu tepat pukul 00, semuanya diam. Saya berdiri kaku di tengah kandang. Sunyi terasa menekan telinga. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kandang lama. Bruk, bruk, seperti tanah runtuh. Saya memberanikan diri melihat dari jauh. Di bawah cahaya lampu temaram, saya melihat tanah di depan kandang lama bergerak. Pelan, lalu semakin jelas. Tanah itu terbuka dari dalam. Dari lubang itu, muncul tangan putih kotor. Jari-jarinya kaku dan panjang. Lalu tubuhnya menyusul, bangkit perlahan dengan gerakan patah-patah. Pocong itu kembali muncul. Namun kali ini, tidak sendirian. Di belakangnya, satu demi satu kepala pocong lain muncul dari tanah. Ada yang kainnya robek, ada yang lehernya miring, ada pula yang berlumur tanah hitam. Saya menutup mulut agar tidak berteriak. Pocong-pocong itu tidak langsung bergerak ke arah saya. Mereka berjalan pelan menuju kandang ayam. Setiap langkahnya diiringi suara kain kafan diseret. Begitu mereka mendekat, ayam-ayam mulai mati satu persatu. Tidak disentuh, tidak diserang. Ayam itu jatuh begitu saja, seolah nyawanya diambil. Saya gemetar. Tubuh saya tidak bisa digerakkan. Salah satu pocong berhenti dan menoleh ke arah saya. Lubang matanya hitam pekat. Dari balik kain kafannya, terdengar suara lirih, bercampur amarah dan kesedihan. Ini pengganti. Sekejap angin berhembus kencang. Lampu kandang berkedip, lalu mati. Dalam gelap, saya mendengar bisikan-bisikan. Kurang, butuh manusia. Saat lampu kembali menyala, semua sudah menghilang. Pocong-pocong itu lenyap, tanah kembali rata. Tapi ayam-ayam di kandang, puluhan mati serentak. Pagi harinya, Juragan Surya tersenyum saat melihat ayam-ayam mati. "Rezeki," katanya pelan. Saat itulah saya sadar, ayam-ayam ini bukan korban biasa. Mereka hanyalah penunda. Karena tumbal sebenarnya bukan ayam. Dan entah kenapa, setiap pocong itu menoleh, pandangan mereka selalu berhenti pada saya. Sejak malam Jumat itu, saya mulai merasa ada yang mengikuti saya. Bukan hanya di peternakan, tapi juga sampai ke rumah. Saat berjalan pulang sore hari, saya sering mendengar suara langkah di belakang. Tapi setiap kali menoleh, jalan desa itu kosong. Hanya ada sawah dan angin sore yang menggerakkan padi. Malamnya, saya sulit tidur. Begitu mata terpejam, bayangan pocong-pocong itu kembali muncul. Pada malam ketiga, mimpi buruk itu terasa terlalu nyata. Saya bermimpi berada di kandang ayam lama. Tanah di sekitar saya basah dan berbau busuk. Di depan saya berdiri satu pocong. Kain kafannya lebih bersih dibanding yang lain, tapi wajahnya justru paling menyeramkan. Kepalanya miring, dan dari balik kain terdengar suara berat. "Parmin."
Saya ingin lari, tapi kaki saya seperti tertanam di tanah. "Utang belum lunas," lanjut suara itu. "Tumbal kurang 1. Saya berteriak dan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 2.13. Namun, teror itu tidak berhenti di mimpi. Keesokan harinya di peternakan, saya melihat bekas tanah basah menuju kandang lama, seolah ada yang baru diseret ke sana. Bau busuk semakin kuat, bahkan di siang hari. Warto mendekati saya dengan wajah pucat. "Min, kamu jangan pulang duluan." "Kenapa?" tanya saya. "Semalam, aku dengar suara orang minta tolong dari kandang belakang." Dada saya berdegup kencang. Malam itu, suara ayam kembali ribut tanpa sebab. Saya dan Warto berdiri di depan kandang mencoba menenangkan mereka. Tiba-tiba, satu ayam jatuh mati tepat di depan kaki saya. Disusul suara tawa pelan. "Hihihihi." Saya menoleh ke arah suara itu. Di ujung kandang, berdiri pocong yang sama seperti di mimpi saya. Kali ini matanya terlihat jelas, hitam pekat, menatap lurus ke arah saya. Ia meloncat pelan mendekat. Serak, serak. Kain kafannya bergesekan dengan tanah. "Waktumu dekat," katanya lirih. Warto berteriak dan langsung lari. Saya ingin ikut lari, tapi tubuh saya kembali kaku. Pocong itu berhenti tepat di depan saya. Bau tanah kubur menyengat hidung saya. Lalu ia mengangkat tangannya yang kaku dan menunjuk dada saya. "Kamu pengganti." Sekejap, suara ayam menghilang. Angin berputar kencang. Saya menutup mata dan membaca doa sekuat yang saya bisa. Saat saya membuka mata, pocong itu sudah tidak ada. Tapi di tanah tempat ia berdiri, tertinggal seikat tali pocong yang basah oleh tanah. Sejak malam itu, Juragan Surya mulai bersikap aneh pada saya. Ia sering memandangi saya lama-lama, seolah sedang menilai sesuatu. "Parmin," katanya suatu sore, "kalau nanti aku minta bantuan khusus, kamu siapkan?" Saya hanya mengangguk, meski hati saya berteriak ketakutan. Karena sekarang saya tahu, pocong-pocong itu bukan sekedar gentayangan. Mereka datang untuk menagih janji. Dan nama saya sudah disebut. Sejak pocong itu menyebut nama saya, hati saya tidak pernah tenang. Setiap hari bekerja terasa seperti menunggu giliran ngati. Tatapan Juragan Surya pada saya semakin sering, semakin lama, dan semakin dingin. Saya mulai memperhatikan kebiasaan Juragan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu datang sendirian ke peternakan saat tengah malam. Ia membawa tas hitam besar dan masuk ke kandang lama. Tidak pernah lama, paling sekitar 1 jam, lalu pergi dengan wajah puas. Malam itu, saya memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Saya tahu ini berbahaya, tapi kalau saya tidak mencari tahu, saya yakin nyawa saya akan benar-benar diambil. Saat jam menunjukkan pukul 23.45, Juragan Surya datang dengan mobilnya. Saya bersembunyi di balik tumpukan karung pakan ayam, menahan napas. Ia turun dari mobil, menoleh ke sekeliling, lalu berjalan menuju kandang lama. Begitu pintu kandang dibuka, bau busuk langsung menyebar. Saya menunggu beberapa menit, lalu pelan-pelan mendekat. Dari celah dinding kayu yang retak, saya mengintip ke dalam. Di dalam kandang itu, bukan kandang ayam. Lantai tanahnya dipenuhi tanda-tanda ritual. Ada lingkaran hitam, sesajen berupa ayam mentah, kembang 7 rupa, dan dupa yang mengepul tebal. Di sudut kandang, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya lemas. Lubang kubur. Jumlahnya bukan 1, ada beberapa kuburan yang ditutup seadanya. Juragan Surya berdiri di tengah lingkaran, mulutnya komat kamit membaca mantra. Dari tas hitamnya, ia mengeluarkan kain kafan kecil dan tali pocong. "Terima, sudah aku penuhi," katanya pelan. "Usaha lancar, ayam laku, uang datang." Tiba-tiba, tanah di salah satu kuburan bergerak. Saya menutup mulut agar tidak berteriak. Dari dalam tanah muncul pocong yang pernah mendatangi saya.
Ia berdiri tepat di depan juragan Surya. Kurang. Suara itu bergema. Janji. Satu lagi. Wajah juragan Surya berubah tegang. Masih ada waktu. Aku sudah siapkan pengganti. Pocong itu menoleh ke arah tempat saya bersembunyi. Saya tersentak mundur. Kaki saya menginjak kayu kering. Krak. Suara itu terdengar jelas. Juragan Surya menoleh tajam. Siapa di luar? Saya langsung lari sekuat tenaga. Saya tidak berani menoleh karena dari belakang terdengar suara loncatan cepat dan tawa berat bercampur tanah. Saya berlari sampai ke rumah Warto dan mengetuk pintunya keras-keras. "Min, kamu kenapa?" Warto terkejut melihat wajah saya pucat. Saya menceritakan semuanya tentang ritual, kuburan, dan perjanjian tumbal. Warto terduduk lemas. Pantesan karyawan lama itu hilang. Pantesan juragan cepat kaya. Malam itu, kami sepakat satu hal. Kalau kami tetap di peternakan, kami akan mati. Tapi masalahnya, perjanjian pesugihan itu belum selesai. Dan pocong-pocong itu sudah tahu wajah saya. Di kejauhan, dari arah peternakan, terdengar suara ayam berkokok panjang, diikuti suara kain kafan diseret pelan. Tanda bahwa waktu saya semakin sedikit. Sejak malam saya memergoki ritual itu, hidup saya berubah jadi mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Saya tidak berani kembali ke rumah sendirian. Bahkan tidur di rumah Warto pun terasa tidak aman. Setiap malam selalu ada tanda-tanda aneh. Pintu berderit sendiri, jendela seperti diketuk dari luar, dan yang paling menakutkan, bau tanah kuburan sering muncul tiba-tiba. Suatu malam, saat saya hampir terlelap, terdengar suara loncatan pelan di atap rumah. Duk, duk. Saya menahan nafas. Warto yang tidur di samping saya langsung terbangun. "Itu apa, Min?" bisiknya ketakutan. Belum sempat saya menjawab, terdengar suara berat tepat di luar jendela. "Parmin." Suara itu sama. Suara pocong yang menagih tumbal. Saya menutup telinga, membaca doa sekuat yang saya bisa. Warto menangis ketakutan. Suara itu tertawa pelan, lalu menghilang bersama angin dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, saya nekat datang ke peternakan untuk mengambil barang-barang saya. Saya berniat berhenti kerja dan pergi jauh dari desa itu. Namun saat saya tiba, juragan Surya sudah menunggu. "Parmin," katanya sambil tersenyum tipis. "Kamu kelihatan capek. Ikut saya ke kandang belakang." Jantung saya hampir copot. Saya mau izin berhenti, juragan," ucap saya gugup. Senyumnya menghilang. Tidak semudah itu. Tangannya mencengkeram bahu saya. Dingin, seperti memegang mayat. "Kamu sudah terpilih," bisiknya. Saya menepis tangannya dan lari, tapi langkah saya terasa berat, seperti ada yang menarik kaki saya dari bawah tanah. Tiba-tiba, di depan saya muncul pocong lain. Kain kafannya robek, wajahnya hitam membusuk. Ia berdiri menghalangi jalan keluar. "Tidak ada lari," katanya lirih. Ayam-ayam di kandang mendadak berteriak, mengepakkan sayap seperti kesurupan. Tanah bergetar pelan. Saya terjatuh, air mata saya keluar tanpa sadar. "Saya tidak salah apa-apa," ucap saya gemetar. Pocong itu mendekat, tangannya terangkat perlahan. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. "Parmin!" Itu suara Warto. Ia datang bersama seorang kakek tua membawa tas kecil dan seikat daun kering. Kakek itu langsung menancapkan sesuatu ke tanah sambil membaca doa keras-keras. Angin berhenti. Pocong-pocong itu menjerit, mundur perlahan ke arah kandang lama. "Lari sekarang!" teriak Warto. Saya bangkit dan berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Di kejauhan, saya mendengar jeritan marah juragan Surya bercampur suara pocong yang meraung. Hari itu, saya selamat, tapi saya tahu ini belum berakhir. Karena selama perjanjian tumbal itu masih ada, nama saya tetap tertulis sebagai korban berikutnya. Malam itu, saya tidak berani kembali ke rumah. Setelah diselamatkan Warto dan kakek tua itu, tubuh saya masih gemetar, seolah jiwa saya belum sepenuhnya kembali.
Kami berkumpul di rumah kakek tersebut. Orang-orang desa memanggilnya Mbah Wiryo, seorang yang dikenal paham hal-hal gaib. Rumahnya kecil, berdinding kayu, tapi suasananya terasa hangat dan aman. Mbah Wiryo menatap saya lama. "Nyawamu sudah diikat, Nak," katanya pelan. "Kalau kamu tetap di desa ini, mereka akan terus mengejar." "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya saya dengan suara hampir menangis. "Kamu harus pergi, malam ini juga." Tidak ada waktu berpikir panjang. Saya hanya mengambil tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang. Warto memeluk saya erat. "Pergilah sejauh mungkin, Min," katanya. "Jangan lihat ke belakang." Sekitar pukul 23.30, saya mulai berjalan meninggalkan desa. Jalan tanah itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Sawah di kanan kiri tampak seperti lautan hitam yang sunyi. Awalnya, langkah saya terasa ringan. Namun setelah beberapa ratus meter, suasana berubah. Angin berhenti, suara malam menghilang. Lalu terdengar suara yang sangat saya kenal. Duk, duk, duk. Suara loncatan pocong. Saya mempercepat langkah. Nafas saya memburu. Jantung saya berdegup keras sampai terasa sakit. Dari kejauhan, terdengar suara tertawa berat. "Kamu tidak bisa pergi." Saya menoleh sekilas. Di bawah pohon besar di pinggir jalan, berdiri 3 pocong. Kain kafannya berkibar pelan. Tubuh mereka kaku tapi bergerak cepat. Saya langsung lari. Kaki saya terasa berat seperti ada yang menarik dari belakang. Tanah jalan berubah licin membuat saya beberapa kali hampir terjatuh. Tiba-tiba, serat! Kaki saya tersandung akar pohon. Saya jatuh keras. Lutut saya terbuka. Darah mengalir membasahi tanah. Rasa sakit itu nyata. Saya menangis sambil merangkak. Di depan saya, 1 pocong sudah berdiri. Wajahnya terlihat jelas kini. Kulitnya menghitam, matanya cekung. "Berhenti," katanya pelan. Saya menutup mata, pasrah. Namun saat itulah terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu samar, tapi cukup membuat pocong itu berhenti bergerak. Kesempatan itu saya gunakan untuk bangkit dan kembali berlari, meski kaki saya berdarah. Saya berlari tanpa arah, masuk ke kebun pisang, menembus semak-semak. Duri-duri menggores tangan dan wajah saya, tapi saya tidak peduli. Di belakang, terdengar jeritan marah dan suara kain kafan diseret cepat. Akhirnya, saya melihat lampu rumah di kejauhan. Saya mengetuk pintu itu sekuat tenaga, sampai akhirnya dibuka oleh seorang pria tua yang tidak saya kenal. Tanpa banyak tanya, ia menarik saya masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Saat saya menoleh keluar jendela, 3 pocong itu berdiri diam di luar pagar, menatap ke arah saya. Mereka tidak masuk, tapi sebelum menghilang, salah satunya berbisik pelan. "Belum selesai." Malam itu, saya selamat. Namun darah di kaki saya menjadi pengingat bahwa teror ini belum berakhir. Dan perburuan terhadap saya masih terus berlangsung. Saya mengira dengan melarikan diri, semuanya akan berakhir. Tapi saya salah. 2 hari saya bersembunyi di rumah pria tua yang menolong saya malam itu. Namanya Pak Sastro. Ia tidak banyak bertanya, hanya menyuruh saya banyak berdoa dan tidak keluar rumah saat malam. Namun pada malam ketiga, bau tanah basah itu kembali muncul. Bau yang sama seperti di kandang lama. Lampu rumah berkedip pelan. Angin dingin masuk lewat celah pintu. Pak Sastro menatap saya dengan wajah tegang. "Mereka sudah menemukanmu," katanya pelan. Belum sempat saya bertanya, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, saya melihat Juragan Surya turun dengan wajah gelap. Di belakangnya, 2 orang bertubuh besar ikut turun.
Selesai sudah, gumam saya lemas. Saya dipaksa masuk ke mobil. Mulut saya ditutup kain, tangan saya diikat. Mobil melaju kencang menembus malam, kembali ke tempat yang paling saya takuti. Peternakan ayam. Begitu sampai, suasana peternakan terasa berbeda. Udara berat, bau dupa bercampur bangkai menusuk hidung. Lampu kandang lama menyala terang, seolah sudah disiapkan. Saya diseret masuk ke kandang itu. Di dalamnya, kuburan-kuburan tanah sudah terbuka. Pocong-pocong berdiri mengelilingi kandang, diam seperti patung tapi terasa hidup. Juragan Surya berdiri di tengah, wajahnya pucat tapi matanya penuh ambisi. "Maafkan aku, Min," katanya dingin. "Ini demi semuanya." Saya berteriak, memohon, menangis, tapi tidak ada yang peduli. Saat ritual dimulai, tanah bergetar. Pocong-pocong bergerak mendekat. Suara mereka bercampur menjadi satu, seperti rintihan dari dalam bumi. Terakhir, tumbal terakhir. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Pintu kandang terbanting terbuka. Suara teriakan menggema. "Berhenti!" Itu suara Mbah Wiryo. Ia datang bersama beberapa warga desa. Mereka membawa obor, air doa, dan bacaan yang keras menggema. Mbah Wiryo menancapkan tongkat ke tanah. Tanah kandang retak, pocong-pocong menjerit keras, bergerak liar. "Surya," teriak Mbah Wiryo, "perjanjianmu berakhir malam ini." Juragan Surya panik. Ia mencoba lari, tapi tanah di bawah kakinya amblas. Dari dalam lubang, tangan-tangan pocong muncul dan menarik tubuhnya ke dalam tanah. Jeritannya memecah malam. "Aku sudah memberi tumbal." Jawaban datang dari dalam tanah. "Kamu, tumbal terakhir." Tubuh Juragan Surya hilang di telan tanah. Tanah menutup kembali, sunyi. Pocong-pocong satu persatu jatuh dan berubah menjadi tanah, seperti kuburan lama yang akhirnya tenang. Ikatan di tangan saya terlepas. Saya jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Malam itu, pesugihan berakhir dengan harga yang sangat mahal. Sudah 5 tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Saya, Parmin, masih hidup. Tapi tidak ada satu hari pun saya melupakan apa yang terjadi di peternakan ayam itu. Setelah kematian Juragan Surya, peternakan langsung ditutup. Polisi datang, warga desa berkumpul. Tapi tidak ada yang berani mendekati kandang lama. Tanah di sekitarnya ditutup seadanya, lalu dipagari bambu. Tak lama kemudian, peternakan itu resmi ditinggalkan. Rumah Juragan Surya kosong. Kandang-kandang ayam roboh perlahan. Tidak ada yang berani membeli tanah itu. Saya pindah ke kota kecil yang jauh dari desa. Hidup saya sederhana. Saya bekerja apa saja asal halal. Tapi setiap malam Jumat, perasaan tidak tenang itu masih datang. Kadang, saat angin malam bertiup dingin, saya masih mencium bau tanah basah. Warga desa sering bercerita. Katanya, saat malam tertentu, orang melihat bayangan putih berjalan pelan di antara kandang yang sudah kosong. Tidak menakutkan, hanya berjalan, lalu menghilang di balik kabut. Mbah Wiryo pernah berkata pada saya sebelum beliau meninggal, selama tempat itu masih berdiri, jejak perjanjian tidak akan benar-benar hilang. Suatu hari saya memberanikan diri kembali ke desa. Bukan karena berani, tapi karena ingin menutup luka lama. Saya berdiri di depan peternakan yang kini dipenuhi semak. Pagar bambu sudah rapuh. Angin berhembus pelan, membawa suara ayam entah dari mana. Di depan kandang lama, saya berhenti. Tanahnya sudah rata. Tidak ada lubang, tidak ada bau busuk. Tapi saat saya hendak pergi, terdengar suara pelan dari arah dalam. Sudah selesai. Saya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Entah itu hanya perasaan saya, atau memang arwah-arwah itu akhirnya tenang. Saya melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Karena saya belajar satu hal dari semua ini. Kekayaan yang datang dari jalan gelap akan selalu meminta bayaran yang lebih mahal dari yang kita sanggup bayar.
Dan peternakan ayam itu kini dikenal warga sebagai peternakan terlarang. Tidak ada yang berani masuk, tidak ada yang berani mencoba peruntungan. Karena mereka tahu, di antara kandang yang sunyi, masih ada kisah tumbal yang tidak boleh diulang. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.